Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita lagi bareng sama Bro Handi nih. Sehat, Bro? Sehat, ampun. Nah, kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih masalah satu mobil ya versi yang legendaris. Ini adalah W124 E320 tahun 94 ya? 94 tahun 94. Jadi kita akan ngobrol bareng ownernya. Bro Handi ini merupakan owner dari Mercy ini. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang perawatan, segala macamnya lah tentang Mercy W124 E320. Bagaimana selengkapnya? Simak terus di video ini. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, buat informasi ke teman-teman, Bro Handi ini merupakan pemilik dari Handi Garage juga ya ini ya. Ois, mantep. Beliau adalah bengkel ini ya, bengkel mobil ya, mobil Jepang, Eropa, diesel, bensin, jadi semuanya lah ya gitu ya. Alamatnya di mana tuh? Ciwareng Om. Ciwareng ya. Perum Gria Mukti. Gria Mukti. Sudah Perum Gria Mukti kalau masuknya dari SMK MPK. Nah, Bro nih kita ngobrol-ngobrol masalah Mercy ini nih. Sebenarnya nih dari kapan suka Mercy atau mobil Eropa? Sebetulnya dari pertama tahu otomotif emang suka sama boxer. Oh, suka sama Ya. boxer. Dulu sempat punya juga boxer tahun 88, cuman ya keadaannya udah bobrok lah. Oh. Akhirnya jual aja. Jadi yang sebelum facelift ya, tahun Sebelum 8 tahun 88. itu boxer berapa itu? 300 ya. 300 300 tahun 88. Tahun 88. Cuman kondisinya apanya tuh? Udah bobrok dari sasisnya, dari mesinnya juga udah kurang normal lah. Makanya jual aja. Kalau direkondisi atau ini kan Bro Handi ini kan selain bengkel mesin juga kecat ya. Ya. Itu memang nggak biayanya lebih mahal rekondisi atau misalkan gimana itu sampai dijual kayak gitu? Waktunya. Oh, iya. Jadi lebih lama mungkin. Lebih lama ya. Jadi nanti mobil kebanyakan diem daripada dipakai. Nah, jadi awal tahu otomotif kapan tuh? Dari semenjak SMP juga sih udah tahu. Terus ya sering-sering lihat juga di jalanan, sempat punya hasrat ya pengen punya lah gitu. Kebetulan Abah G bengkelnya. Nah, dari orang tua kan Dari orang tua bengkel, bengkel gitu ya. Nah, Mercy nih kan suka ke Mercy gitu ya. Mercy apa yang paling favorit? Kalau difavoritkan di W140, cuman ya belum kesampaian lah. Belum kesampaian. Belum kesampaian. Cari yang agak orisinilnya susah juga mungkin ya, harganya juga gitu harganya, itu harganya. ya. Oke nih, ngobrolin W124 ini nih. Dari mana nih dapat mobil ini? Ini kebetulan dari sebelumnya ada ya yang di bengkel servis juga. Ya kayaknya udah bosan juga gitu. Akhirnya dia ada ucapan mau lanjut rawat atau enggak, ya saya maju aja lah. Kebetulan emang lagi cari-cari juga sih untuk 124. Untuk 124 ini ya, kebetulan ada yang lagi servis. Ya Ngobrol-ngobrol, udahlah lanjut rawat aja. lanjut rawat aja gitu ya. Nah, Saya rawat. ini kan kalau mau teman-teman ini kan mobilnya ya kehitung mobil tahun 2 ya. Ya. Sebenarnya apalagi Bro Handi ini kan bengkel gitu ya. Sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatiin saat mau minang Mercy? Kalau pribadi sih yang harus diperhatiin dari Mercy W124 khususnya di sasis. Ya sasis. Jadi ya harus agak ke kolong dikit lah buat ngelihat apakah dia udah pecah atau belum. Karena Mercy ini nggak bisa dilas. Nggak bisa dilas. Untuk sasis nggak bisa dilas.
maksudnya bukan nggak bisa, tapi jadi kayak dia dilas tapi nggak akan awet karena bahannya beda, platnya beda dari plat mobil Jepang. Kalau las kuningan gitu tetap nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kropos atau dari apa tuh sasis Jadi dilihat? kropos sasis kropos karena kebanyakan sih sebelah kiri, karena aki sebelah kiri. Jadi mungkin air aki yang tumpah atau apalah gitu. Jadi akhirnya mengakibatkan si sasisnya kropos. Jadi paling pertama itu yang harus dilihat itu sasis ya guys. Ya, soalnya pengalaman saya yang tahun 88 itu Sasisnya ya. yang patah akhirnya dilas tapi nggak maksimal. Oh, makanya dijual itu Makanya gara-gara itu dijual. ya. Ngeri Bukan juga. karena kondisi mesin atau lain-lainnya ya, Bukan. justru ke masalah sasis yang Ke masalah susah sasis. buat direkondisi Ya. gitu ya. Nah, terus apalagi tuh selain sasis tuh? Udah sih, paling itu aja sih yang mesti diperhatiin. Kalau dari mesin ya namanya mesin ya, serusak-rusaknya juga kalau misalkan di repair masih bisa lah. Kalau mesin ya Ya, bisa elektrik. bisa. Seberapa mahal tuh bandingannya kalau kita misalkan dapet nih kondisi W124 yang istilahnya sasisnya oke, cuman dari mesin dan elektrik itu ada kerusakan, seberapa mahal? Lebih mahal mana, ke elektrik kah atau ke mesin kah? Lebih mahal ke elektrik kayaknya. Lebih mahal ke elektrik ya Jadi dibanding mesin ya. Iya, dibanding mesin. Kalau mesin kan ada istilahnya harganya variatif juga. Kalau elektrik ya agak-agak mahal sih. Kayak apa, Apalagi- electric seatnya mungkin gitu ya. Gitu. Apalagi interior Ya. interior kita nggak bisa beli ngeteng nih kalau kayak gini. Misal door trim kita rusak satu, ya harus gantinya set. Satu panel. Satu set empat Oh. pintu untuk 4 pintu. Jadi nggak ada Nggak bisa satu jual kita sebelah empat, kiri nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Jadi harus satu set 4 pintu. Harus satu set. Gitu ya. Terus nih selain tadi berarti ya elektrikal lebih mahal dibanding perawatan mesin. Nah, selama pakai ini udah berapa tahun nih Om? Ya, kurang lebih ini mau ke 2 tahun kali ya. Tahun ya. 2 tahun pakai apa yang ya paling kerasa nih? Perbaikannya apa segala macamnya. Kalau perbaikan sih enggak, belum ada yang kerasa. Paling ya saya rutin tune up aja, tune up oli karena mobil ya bisa dibilang daily ya. Paling yang sekarang kerasa tuh kaki-kaki karena dipendekin gini Pendekin kan. ceperinnya gitu. Dipendekin gini. Dipendekinnya kalau orang-orang tua bilang sih nggak pakai aturan gitu. Nah, kalau untuk W124 yang facelift ini kan sudah full injeksi ya. Ya, Dengar-dengar katanya pengguna mobil ini kalau mesin sih durability-nya udah oke lah ya, Iya. nggak diraguin lagi. Dengar-dengar itu bermasalah di sistem suplai bahan bakar katanya kebanyakan. ya, Boxer itu ya. ya. Kalau ini full pump ya. Ya, Kalau full sebelum pre-facelift itu kan pakai apa namanya itu kayak Full disc. full disc gitu ya. distributor. Nah, full distributor ya. Katanya itu bermasalah gitu ya kebanyakannya. Sering. Mobil ini? Kalau ini enggak sih. Mobil- Kalau mesinnya aman, cuman yang lagi musim sekarang di 320 itu paling ecu. Ya, ecu. Kenapa itu? Kayak kemarin aja temen ecunya kena karena ada sedikit konslet, larinya ke ECU. Oh, jadi harus hati-hati ya. Ya, Termasuk modifikasi audio ya mungkin audio mungkin bisa. dari audio Dari gitu ya, audio bisa. sumbernya gitu ya. Ya, Jadi nggak ada perbaikan apapun lah ya intinya di 320 ini ya gitu. Terus untuk perawatan nih, seberapa mahal sih ngerawat ini? kalau mahal ya sama bandingan sama mobil Jepang. Ya, Ya pasti lebih mahal ini. ya, Ya, cuman sama BMW masih mahal BMW dibanding Mercy ini, ya. dibanding Mercy Lebih ya. mahal ngerawat BMW ya. Ya, lebih mahal ngerawat BMW. Karena mungkin kalau buat servisnya juga rata-rata mobil Jepang kan oli 3-4 liter. Ya. Ini kan Ini Berapa? 7 7 liter, hampir 2 kali lipat kan Ya. gitu. Pasti biaya servisnya juga agak lebih mahal. Ya. Busi Kalau 6. busi 6. 6 ya. Kalau mobil-mobil Jepang 4 silinder kan cuma 4 gitu ya. 3 lah. Terus ini kan ya Bro Handi juga kan buka bengkel. Ya.
terima nih perbaikan servis yang kayak Terima. gini gitu ya. Oke. Jadi ini perawatannya murah karena di Sendiri. sendiri, Sendiri. dirawat sendiri. Aduh. Nah, tadi bagian-bagian rentan yang paling ya kalau mesin durability-nya oke, bagian yang paling rentannya sebenarnya ada nggak sih? Hal yang harus benar-benar istilahnya diperhatiin. Yang Kalau paling yang rentan rusak gitu. Dibilang rentan rusak sih paling di interior, karena ini kan dari dashboard aja yang soft touch tuh yang gampang pecah kalau kena sering panas. Makanya kalau misalkan punya Mercy ya kalau bisa digarasiin lah gitu, jangan terlalu digeletak di mana-mana. Tempat teduh ya, Ya gitu ya. tempat teduh lah. Paling itu aja sih. Yang lainnya masih Yang nggak lain ada mah ya. nggak ada. Terus buat jalan ini kan pakai daily ya. Pernah sejauh mana pakai mobil ini? Terakhir sih dipakai sih paling Purwakarta Cirebon buat ya sambil antar orang tua juga kontrol proyek di sana. Jadi sejauh Purwakarta Cirebon. Purwakarta Cirebon. Konsumsi bahan bakar gimana tuh? Dalam kota, luar kota? Kalau luar kota sih bilang ya irit. Dalam kota ya wajar 6 silinder lah. Berapa tuh dapat? 1.5 dapat? Enggak sih, paling dalam kota tuh 18 lah. Iya, hitung irit ya. Hitung irit. Mesinnya 3.200 3.200 dapat 1.8. 8. Irit ya. Iya. Ya kalau dibanding sama mesin-mesin yang 1000 cc ya jauh lah ya, Ya, gitu. jauh. Pasti ini juga mesin kan 3.200 6 silinder. 6 silinder Ya. gitu ya. Nah, pengalaman apa nih paling berkesan buat saat pakai mobil? Pengalaman yang paling berkesan sih kalau kemana-mana ya asik aja gitu, banyak yang lihat. Prestisiusnya dapat ya, Iya, iya. kalau pakai Mercy ya. Iya. Apalagi W124 ini ya. Ya, Nah kalau ini nih Om, sebutin aja nih 3 kelemahan dari Mercy dan 3 kelebihan dari Mercy. kalau kelemahan ya paling kelemahannya itu yang tadi udah dibahas tuh kan, yang dari sasis dia gampang keropos kalau perawatan awalnya jelek. Terus ya paling dari interior gampang ngefek juga kalau kena sering panas. Ya paling kalau dari segi mesin, kalau memang extra fan-nya dia nggak normal kan dia pakai extra fan. Sudah double ya kalau nggak salah ya? Ya double. Paling itu jadi bisa mengakibatkan Overheat ya. Itu aja. Jadi kekurangannya itu gitu ya, dari sasis, kemudian interior dan extra fan ya. Extra fan dia di sistem pendinginan. Nah kalau kelebihannya tuh apa tuh? Kalau kelebihannya ya ini kondisi ceper gini, kondisi pendek ini tetap nyaman, tetap ada kenyamanan lah, beda sama mobil Jepang yang udah diceperin. Jadi dapat ribonnya masih dapat Dapet. meskipun sudah diceperin. Diceperin. Terus selain itu Ya terus dari apa ya, dari tenaga juga kan lebih enak nih pakai Eropa daripada pakai Jepang. beda prestisiusnya juga ya. Beda juga. Terus ya kalau yang lebih ini sih dipakai kemana-mana tuh rasanya emang rasa wah lah gitu. Itu aja sih Kelebihannya ya. Nah ini Bro Handi kan bengkel berarti ya. Jadi ya bolehlah kalau misalkan teman-teman mau istilahnya mau minang Mercy W124 boleh konsultasi, ngobrol-ngobrol mungkin ya. Boleh. Nanti nomornya ada di deskripsi, nanti saya cantumin ya Om. boleh sih ya. Nah Bro nih ajakin nih teman-teman buat bantu dukung channel kita nih. Buat teman-teman bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Nama channelnya Purwakarta Auto Story. Ya, oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga nih Bro Handi, Om Handi atau Ahandi, biasalah apa ya gitu ya. Terima kasih telah ya mau ngasih waktu luangnya ya buat ngobrol-ngobrol tentang W124. Tapi nanti boleh saya review nih ya mobilnya ya. Boleh Boleh dengan review ya. senang hati. Nah di video hari Kamis nanti akan muncul reviewnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya Hari Harullah bareng sama Om Handi. Sampai jumpa di video